Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk akan absen dulu dari anak. Absen yang pertama Muhammad Muzaki, Liona, masuk semua ya hari ini. Berarti kan untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Nah, dari teman kalian salah satu memimpin di depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, juga Indonesia Raya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan lagu Profil Pancasila. Silakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Oke, sebelumnya kita bikin dulu ya. Semuanya berdiri lagi supaya tidak beda. Berdiri yang pertama, tangan di atas. Mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, cucu yang rapi siap berdoa. Oke, sedikit berdoa nih. Silakan. Siap, gerak. Kepada Sang Maha Terhormat, gerak. Tegak, gerak. Sudah mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa kita tadi, semoga kalian dengan menuntut ilmu di SD 3 Natiraja ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pembelajaran kali ini ya teks fiksi dan non fiksi. Sebelum kita menginjak ke acara ini, Pak Buku ini membawa 4 sampul yang terdiri dari contoh teks fiksi ataupun non fiksi. Sebelum kita ke inti, coba Pak Buku ini membawa sebuah dongeng. Kira-kira kalau dongeng ini termasuk pada fiksi atau non fiksi? Oke. Kemudian dilanjut di sini ada gambar gajah, kemudian angsa, ada tamu. Nah, di sini ada tulisan dongeng binatang dunia. Di sini termasuk jenis fiksi atau non fiksi? Oke, satu lagi. Di sini ada Muhammad Hatta. Jadi ada karakter para pejuang pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia ini berdasarkan fakta. Jadi di sini termasuk jenis Fiksi. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita ke inti, saya mau tanya sedikit. Coba, kira-kira kalian kalau membaca novel ataupun dongeng, kira-kira kalau kalian sudah berada di tengah cerita, kira-kira kalian akan penasaran atau biarlah. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Penasaran. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis ataupun teks fiksi dan teks non fiksi. Pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berasal dari imajinasi atau karangan tulis. Ceritanya tidak terjadi di dunia nyata. Jadi
teks fiksi itu hanya dikarang oleh seseorang ataupun penulis yang diperuntukkan kepada pembaca, yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan contohnya adalah cerpen, novel, dongeng, mitos, legenda, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya mengandung unsur imajinasi, tujuan menghibur atau memberikan pesan moral, tokoh dan latar bisa unik, ya. Mengandung unsur imajinasi, hanya angan-angan dari penulis, misalnya saya. Selanjutnya, struktur teks fiksi ada 5. Yang pertama adalah orientasi, komunikasi atau permasalahan, klimaks, kemudian resolusi atau solusi, kemudian koda atau opsional. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar dan situasi cerita. Ya, kita perdalam pengenalan tokoh. Dalam tokoh itu dijelaskan. Pada tokoh itu misal ada si kancil, ada harimau. Nah, harimau ini punya sifat yang bagaimana? Malas, periang, penyayang, atau apa dan lain sebagainya. Dan latar seperti disebutkan di gunung, di hutan, di langit dan lain sebagainya. Kok di langit? Ya iya, ini di langit karena ini adalah teks fiksi, hanya karangan ataupun imajinasi. Kedua adalah komplikasi atau permasalahan. Dalam dongeng pasti ada permasalahan supaya nanti ada tantangan untuk pembaca. Ya, kemudian klimaks itu adalah suatu permasalahan puncaknya, genting-gentingnya. Nah, kemudian resolusi ada penyelesaian. Yang biasa menyelesaikan itu adalah protagonis dalam penokohan atau sebagai penengah. Kemudian koda atau aksional penutup bisa berupa pesan moral atau redaksi. Di sini jelas lagi pesan itu berada di akhir. Kebanyakan pesan dalam dongeng atau dalam cerita berada di akhir. Kita akan lanjutkan ke pengertian teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau kejadian nyata bertujuan memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada pembaca ataupun pendengar. Contoh artikel, esai, biografi, laporan, dan buku pelajaran. Ciri-cirinya berdasarkan fakta yang bisa dibuktikan. Harus ada fakta. Kalau tidak ada fakta hanya imajinasi, masuknya bukan non fiksi melainkan fiksi atau yang kita bahas di depan tadi. Kemudian bahasanya formal. Bahasanya itu formal. Tidak seperti bahasa yang ada di dongeng. Tujuan memberikan pengetahuan kepada para pembaca. Suatu misal kita membaca buku pelajaran, pengetahuan yang semulanya kita tidak mengerti, kita bisa tahu dengan membaca buku non fiksi ataupun buku pelajaran tersebut. Semulanya kita tidak bisa membaca, semulanya tidak tahu kapan Indonesia merdeka, tidak tahu. Karena dengan kita membaca sejarah Indonesia, kita jadi tahu Indonesia merdeka tahun berapa, bulan apa, tahun berapa. Selanjutnya, struktur teks non fiksi ada 3, yaitu pendahuluan, isi, kemudian penutup. Apa itu pendahuluan? Pengenalan topik dan tujuan penulis. Ini terdapat pada teks non fiksi. Kemudian isi, pemahaman topik secara rinci dan berdasarkan fakta, bukan karya imajinasi. Ada fakta, ada bukti, itu bisa dimasukkan ke teks non fiksi. Kemudian terakhir adalah penutup, kesimpulan, saran ataupun rekomendasi terkait topik tersebut. Kemudian pada teks fiksi dan non fiksi terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya adalah teks fiksi ini berdasarkan imajinasi, sedangkan teks non fiksi berdasarkan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah bertujuan menghibur. Selain menghibur, terdapat pesan moral yang ada di dalamnya. Kemudian
bertujuan memberikan informasi. Ini untuk teks non fiksi. Ketiga, tokoh dan latar bisa rekaan. Rekaan itu hanya dibuat si Kancil naik kuda, ya, mungkin ya kan? Kancil naik pesawat juga tidak mungkin. Kemudian untuk teks non fiksinya tokoh dan latar nyata tidak dibuat. Kesimpulan, teks fiksi imajinatif mengandung pesan moral keputusan hukum. Itu adalah kesimpulan dari teks fiksi yang saya jelaskan dari awal. Kemudian kedua, itu adalah teks non fiksi berdasarkan fakta, memberikan informasi bertujuan mendidik ataupun pengetahuan. Terima kasih untuk sampai sini. Adakah yang mau bertanya atau yang kurang paham dari anak-anak? Coba kalau tidak ada Pak Buku yang akan tanya satu saja. Dari pelajaran teks fiksi ataupun non fiksi yang telah kita pelajari dari depan tadi, coba sebutkan satu saja contoh Neo dan Nova, contoh fiksi yang pernah kalian baca. Maling Kundang. Ya, betul sekali. Maling Kundang. Maling Kundang itu tidak benar-benar terjadi, ataupun mungkin dari kelompok 3 ataupun kelompok 1 ada yang mau menjawab. Contoh teks non fiksi. Bilkis, non fiksi. Pendidikan agama Islam ataupun itu termasuk dalam buku pelajaran. Jadi kalau buku pelajaran ataupun materi pelajaran itu tidak ada yang dikatakan imajinasi. Anak-anak bisa membagi ataupun membentuk kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri satu kelompok adalah 4 siswa. Kemudian Pak Buku akan membagikan satu tugas ataupun satu LKP. Siap? Nanti anak-anak akan membandingkan ataupun menjodohkan yang termasuk di sini adalah contoh sampul atau teks fiksi, kemudian di sini adalah non fiksi. Bisa dipahami? Bisa. Saya akan membagikan. Bisa dilepas. Adakah cerita? Sebelum kita membahas untuk tugas kalian yang pertama, aku akan membagikan untuk tugas kalian yang kedua, yaitu kalian akan di sini ada beberapa contoh teks fiksi. Nah, nanti kalian akan mengisi ataupun menulis dengan tangan kalian.
ke depan. Semuanya. Teks non-fiksi. Oke. Cerita non-fiksi. Kancil dalam kehidupan nyata. Pendahuluan. Kancil atau Romulus Javanicus adalah salah satu jenis hewan yang hidup di hutan-hutan tropis Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hewan ini terkenal karena tertibkannya dan seringkali muncul dalam cerita rakyat sebagai tokoh yang cerdik dan licik. Fiksi. Dalam kehidupan nyata, kancil adalah hewan herbivora yang memakan dedaunan, buah-buahan, dan tanaman kecil lainnya. Teks fiksinya. Teks fiksi. Kita fiksikan dan buaya. Pada satu hari yang cerah, orientasi. Pada satu hari yang cerah, kancil yang kecil sedang berjalan di tepi sungai. Dia merasa haus dan ingin menyeberangi sungai untuk mencari air jenis lain. Sungai itu penuh dengan buaya yang sering memangsa hewan-hewan yang mencoba menyeberang. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan lihat dari pekerjaan LKPD pertama dari kelompok 3, yaitu membedakan atau membandingkan teks fiksi dan non fiksi. Ini sudah benar ya, untuk teks fiksi itu terdiri dari beberapa domain ataupun cerita. Kemudian non fiksi ini adalah buku dari Muhammad Hatta untuk menghibur pendidikan Pancasila dan buku pelajaran lainnya. Terima kasih, beri aplaus yang meriah untuk teman kalian. Kemudian dilanjutkan ke kelompok 2. Teks non-fiksi. Cerita non-fiksi. Kancil dalam kehidupan nyata. Pendahuluan. Kancil atau Tragulus javanicus adalah salah satu jenis hewan yang hidup di hutan-hutan tropis Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hewan ini terkenal karena kecerdikannya dan sering kali muncul dalam cerita rakyat sebagai tokoh yang cerdik dan licik. Teks fiksi. Cerita fiksi. Kancil dan buaya. Orientasi. Pada suatu hari yang cerah, kancil yang cerdik sedang berjalan di tepi sungai. Oke, terima kasih. Kemudian dari tugas yang pertama, ini adalah membandingkan fiksi dan non fiksi. Ini dari kelompok 3 sudah benar, yaitu fiksi ini terdiri dari domain ataupun novel, kemudian non fiksi adalah buku sejarah dan buku pelajaran. Terima kasih, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan terakhir dari kelompok pertama atau 1. Dibaca yang keras. Teks non-fiksi. Pendahuluan. Kancil atau Tragulus terampil serta kaki yang cepat sehingga mampu bergerak dengan lincah untuk menghindari predator seperti harimau atau ular. Meskipun Iya. dua hari yang kancil yang cantik serta berjalan di kaki. Semua ini merasa haus dan Ya, benar tuh. Kemudian kita akan melihat untuk pekerjaan dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama ini sudah benar ya, untuk teks fiksi ini terdiri dari domain novel. Kemudian untuk non fiksi ini terdiri dari jenis-jenis teks, buku jenis-jenis teks, media pembelajaran inklusif dan pendidikan Pancasila atau buku pembelajaran. Sudah tepat ya? Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk teman kalian. Oke, sampai sini sudah pahamkan tentang teks fiksi ataupun teks non fiksi.
Adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Oke, jika tidak ada, sebelum kita menginjak ke pelatihan soal, anak-anak bisa speaking dulu atau mulai 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Ha-ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bertepuk tangan. Tersebut adalah materi-materi tentang teks fiksi ataupun non-fiksi. Nanti cara bermainnya, anak-anak bisa maju bergantian. Nanti anak-anak bisa menyentuh layarnya secara bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari kelompok pertama, Muzaki. Oke, nomor 6. Menang ya? Oke, bisa dibaca kemudian dijawab. Biasanya berisi tentang Ya, non-fiksi biasanya tentang. Oke, nah bisa duduk kemudian ganti temannya. Bisa dipilih secara acak ya, nah. Nomor 8. Coba kita buka nomor 8, apakah isinya mobil? Oke, dibaca. Mengapa? Ya. Yang B. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Siva. Kita buka misterinya. Siva mungkin nomor berapa coba? Nomor 9. Apa akan mendapatkan bongga? Oke, dibaca. Oke, benar sekali. Oke, sampai sini pemahamannya cukup bagus. Lanjut. Justin memilih angka 7. Kita buka isinya, kemudian dipahami bagaimana struktur teks non-fiksi. Oke, yang B dan jawabannya adalah benar. Terima kasih. Selanjutnya, Abi, masih banyak yang belum dibuat. Oke, nomor 4. Kita buka saja. Ciri-ciri teks non-fiksi kecuali. Oke, kita lihat jawabannya dan benar. Terima kasih. Selanjutnya, Nio. Oke, kita coba apa benar dan jawabannya benar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Dari kuis yang kalian mainkan barusan itu adalah menandakan ataupun menggambarkan daya serap kalian telah memahami teks fiksi dan non fiksi dengan sangat bagus. Mulai dari LKPD pertama, kedua, kemudian kuis yang kita mainkan barusan itu sangatlah bagus. Dari 12 siswa, 12 nomor ataupun 12 kuis, semuanya berhasil menjawab dengan benar. Sekali lagi tepuk tangan. Kemudian
Kemudian sampai sini, adakah dari anak-anak ataupun siswa yang belum memahami ataupun yang bisa ditanyakan dari jenis-jenis teks fiksi ataupun non fiksi yang kita pelajari? Adakah yang mau bertanya? Mungkin Pak, saya mau bertanya, saya ini ingin jadi penulis terkenal, penulis fiksi ataupun penulis non fiksi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya jelas yang sudah kita pahami. Tadi kita bahas dari awal sampai saat ini, ya. Kemudian kita ice breaking dulu supaya tidak benar dan supaya lemas lagi otaknya. Sendiri. Kemudian cara bermain ice breaking ini berbeda. Jadi saya akan memberikan aba-aba. Jika saya memberi aba-aba maju satu kali, berarti kalian harus mundur sambil kalian lompat ke belakang satu kali. Jika saya bilang depan belakang, berarti kalian harus ke belakang kemudian ke depan. Nah, jadi sebalik. Maju. Suaranya tidak keluar, harus keluar suaranya. Misal saya maju, berarti kalian harus mundur. Paham? Kemudian kiri kanan. Kanan kiri. Jadi untuk yang terakhir ya. Jadi untuk teks fiksi ataupun non fiksi, kalau teks fiksi itu ditulis oleh pengarang ataupun penulis itu berdasarkan imajinasi atau hanya karangan belaka, sifatnya fiksi, kemudian terdapat pesan moral yang di dalam cerita tersebut itu adalah fiksi. Kemudian kalau teks non fiksi itu adalah suatu teks yang ditulis berdasarkan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi yang bisa kalian tulis. Jadi kegiatan kalian pada pagi hari ini sesuatu hal yang baru, yang menyenangkan, yang bisa kalian tulis di sini. Dan hati-hati di jalan saat jalan pulang. Cukup sekian dari Pak Buko hari ini. Banyak kekurangan saat menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.